Janda cantik di ujung senja. Cinta liar yang datang tak diundang. Kadang cinta tidak datang saat kita mencarinya, tapi justru saat kita sudah lelah berharap. Arlena Widya, janda dewasa yang memilih hidup sendiri di villa pinggir pantai, mengira dirinya sudah kebal terhadap cinta dan hasrat. Tapi saat badai malam mengetuk pintunya dan seorang pria muda yang asing meminta perlindungan, segalanya berubah. Ia tak tahu bahwa ketukan itu bukan sekadar permintaan berteduh, tapi awal dari cinta liar yang datang tanpa undangan. Halo, para penonton setia channel Janda Elit, tempat di mana cerita cinta, gairah, dan keteguhan wanita dewasa mengalir tanpa malu dan tanpa basa-basi. Di sini, kita tak hanya berbicara soal romansa, tapi juga kekuatan, luka yang tersembuhkan, dan hasrat yang menyala kembali di usia yang sering dianggap telah lewat masa muda. Karena di balik tubuh yang anggun dan tatapan yang tenang, seorang janda menyimpan dunia yang tak semua pria mampu pahami, dan hanya sedikit yang berani masuk ke dalamnya. Kali ini, kami hadirkan sebuah kisah yang menyentuh, membangkitkan rasa, dan tak kalah menggoda. Sebuah cerita tentang Arlena Widya, wanita dewasa, matang, dan memikat, yang memilih hidup tenang dalam kesendirian setelah cinta mengecewakannya. Namun siapa sangka di sebuah senja penuh badai, cinta liar datang tak diundang, mengetuk pintu dengan wajah pria muda penuh misteri. Apakah Arlena akan membukakan hatinya kembali? Atau justru kembali terluka oleh hasrat yang belum padam? Selamat datang di episode spesial. Janda cantik di ujung senja. Cinta liar yang datang tak diundang. Siapkan hati, biarkan imajinasi berjalan dan izinkan kisah ini meresap hingga ke relung terdalam. Senja turun perlahan di langit selatan. Lautan berkilau keemasan, dan angin membawa aroma asin yang berpadu dengan harum melati dari taman villa. Di teras kayu yang menghadap langsung ke samudra, seorang wanita berdiri dengan anggunnya, Arlena Widya. Tubuhnya tinggi semampai, lekuk tubuhnya dibalut gaun satin longgar warna merah anggur yang dibiarkan terbuka di bagian punggung. Angin sore menggoda helai rambut panjangnya yang keemasan, dan sorot matanya menyimpan kisah yang tak pernah selesai diceritakan. Arlena, 38 tahun. Janda dari seorang pengusaha yang lebih sibuk mencintai kekuasaan daripada rumah tangga. Sudah 3 tahun ia hidup sendiri di villa warisan orang tuanya ini, jauh dari kebisingan kota, jauh dari tatapan menghakimi dunia luar. Ia memilih sunyi, memilih damai, atau setidaknya begitu ia yakini. Harinya terisi dengan rutinitas yang elegan, bangun pagi dengan yoga di balkon, lalu menikmati espresso sambil membaca puisi Sapardi. Siangnya dihabiskan menulis jurnal, merawat anggrek, atau berenang telanjang di kolam pribadi di belakang villa, satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar bebas. Malam selalu menjadi waktu paling menggoda. Kala sepi merambat seperti selimut tipis yang menempel di kulitnya. Di kamar beraroma vanila dan lilin lavender, ia sering memutar lagu-lagu jazz klasik sambil berbaring setengah telanjang di atas spray linen putih. Bukan karena menggoda siapa-siapa, tapi karena itulah satu-satunya cara ia bisa merasa menyatu dengan dirinya sendiri. Ia bukan wanita yang kesepian, tapi ia rindu. Rindu sentuhan. Rindu obrolan hangat tanpa agenda. Rindu merasakan degup jantung yang bukan berasal dari gelas wine atau mimpi masa lalu. Namun setiap pria yang datang padanya, selalu saja ingin menaklukkannya, bukan mencintainya. Arlena sudah kenyang dengan permainan itu. Namun sore itu, langit terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang. Ombak menampar pantai dengan suara yang tak biasa. Ia berdiri di depan cermin tinggi di kamar tidurnya, memperhatikan bayangan tubuhnya sendiri. Jari-jarinya menelusuri lekuk pinggang, lalu turun ke paha yang masih kencang, meski tak muda lagi. Ia tahu dirinya menarik. Ia tahu tubuhnya bisa membuat banyak pria kehilangan arah. Tapi untuk apa? Jika hatinya sendiri tak pernah merasa utuh? Sambil menarik napas panjang, ia mengenakan kimono tipis transparan, lalu turun ke dapur untuk menuang segelas wine merah. Di luar, langit mulai menggelap. Kilat menyambar di kejauhan.
Petir pertama menyambar tak lama setelahnya. Listrik berkedip sesaat. Lalu, ketukan itu datang. 3 kali. Pelan, tapi cukup tegas. Di tengah badai. Di tengah sunyi. Arlena mematung. Matanya mengarah ke pintu depan villa yang jarang ia buka untuk siapapun. Dan di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Ketukan itu terdengar lagi. 3 kali. Arlena berdiri diam. Hanya mengenakan kimono tipis yang nyaris tak menutupi pahanya. Hatinya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Villa ini terpencil. Tidak ada tetangga dekat. Apalagi tamu tak dikenal yang datang saat badai. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia berjalan ke arah pintu. Suara gemuruh petir mengiringi detik-detik tegang itu. Tangan kanannya meraih gagang pintu. Dingin seperti hawa malam yang menyelinap masuk dari sela-sela kayu tua. Saat pintu dibuka, angin menerpa wajahnya dan seorang pria berdiri di sana, basah kuyup, jaket denimnya menempel ketat di tubuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya setengah tertutup bayangan. Tapi dari sorot matanya, Arlena tahu pria ini bukan sembarang pengembara. Maaf mengganggu. Bolehkah aku berteduh sebentar? Mobilku mogok di jalan tanah dekat tanjakan, katanya dengan suara serak. Arlena tidak langsung menjawab. Matanya menyapu seluruh tubuh pria itu. Dari sepatu penuh lumpur hingga dagu yang bergetar menahan dingin. Ia melihat keraguan, tapi juga kejujuran. Tanpa sadar, jemari tangan kirinya menggenggam lebih erat tali kimono yang mulai melorot di bahunya. Masuklah, ucapnya akhirnya, pelan namun tegas. Begitu pintu ditutup, udara panas dari dalam villa langsung menyelimuti mereka. Arlena menyodorkan handuk, dan sang tamu melepas jaketnya, memperlihatkan kaos tipis yang menempel sempurna pada dada bidangnya. Namaku Dion, katanya, sambil mengusap rambutnya yang basah. Fotografer. Lagi keliling pantai selatan buat proyek pribadi. Arlena mengangguk. Ia menyuguhkan segelas teh panas. Tapi Dion justru memandangnya dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, antara terima kasih, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang terasa seperti ketertarikan liar yang belum diucapkan. Waktu berjalan lambat malam itu. Hujan tak berhenti, listrik mati sesaat, dan lilin di meja makan jadi satu-satunya sumber cahaya. Arlena duduk menyilang di seberang Dion, kimono terbuka sedikit lebih rendah, memperlihatkan garis payudaranya yang sempurna. Bukan disengaja, tapi juga bukan kebetulan. Kamu tinggal sendiri di sini? Tanya Dion dengan nada pelan, hampir berbisik. Arlena mengangguk. Aku suka sunyi. Lebih jujur daripada manusia. Dion tersenyum. Tapi kadang sunyi juga butuh teman bicara. Tatapan mereka bertemu. Lama. Dalam. Dan malam pun menjelma jadi sesuatu yang lebih dari sekadar tempat berteduh. Ketika angin di luar menghempas daun-daun, di dalam villa itu, dua hati mulai saling mendekat. Bukan dengan ciuman terburu-buru, bukan dengan sentuhan sembrono, tapi dengan percakapan pelan, lirih, diselingi senyuman yang makin lama makin dalam. Saat Dion bangkit untuk ke kamar tamu, tangan Arlena tanpa sadar menyentuh pergelangan tangannya. Sebentar. Tapi cukup. Aku tidak suka tidur sendiri saat listrik mati, katanya, nyaris berbisik. Dan seperti itulah badai di luar menjelma badai di dalam. Tak ada yang kasar, tak ada yang tergesa. Hanya dua manusia dewasa yang saling membuka luka, menyentuh perlahan, dan membiarkan rindu yang tertahan terlalu lama akhirnya meledak dalam pelukan yang menghangatkan. Arlena tak tahu siapa pria ini sepenuhnya. Tapi malam itu, ia tak peduli, karena untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, tubuhnya diingatkan bagaimana rasanya disentuh dengan niat baik dan hati yang bernyawa. Pagi datang dengan tenang, membawa aroma laut dan embun yang masih melekat di jendela kamar. Cahaya mentari menyelinap masuk melalui tirai tipis, menerpa spray kusut dan kulit Arlena yang telanjang sebagian. Di sampingnya, Dion masih tertidur, punggungnya terbuka, napasnya teratur. Arlena menatapnya dalam diam. Jari-jarinya nyaris menyentuh rambut pria itu. Tapi ia menahan diri.
Ada perasaan asing yang tumbuh, bukan sekadar gairah semalam, tapi kehangatan yang terasa berbahaya. Ia tak terbiasa. Ia turun dari ranjang, menyelimuti tubuhnya dengan kimono dan berjalan ke dapur. Sambil menyiapkan kopi, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa Dion sebenarnya? Mengapa ia merasa begitu cepat terbawa? Ini bukan dirinya yang biasanya dingin, penuh batas, dan menjaga jarak. Tapi Dion, pria itu membuat pertahanannya runtuh seperti karang digerus gelombang. Beberapa hari berlalu. Dion tak kunjung pergi. Ia membantu memperbaiki atap, merapikan taman, bahkan membelikan cat baru untuk pagar villa. Malam-malam mereka diisi tawa, percakapan ringan, dan pelukan yang semakin dalam. Namun, tak semua berjalan semulus kulit Dion saat tertidur. Arlena mulai menerima pesan-pesan aneh melalui ponselnya. Nomor tak dikenal. Kata-katanya tajam meski singkat. Kau pikir dia hanya milikmu? Jangan terlalu percaya pria asing. Dia hanya singgah, bukan tinggal. Awalnya Arlena mengabaikan. Tapi saat suatu sore ia melihat Dion berbicara di telepon dengan suara ditekan, menghindari tatapannya, ia tahu, sesuatu disembunyikan. Siapa yang kau hubungi? Tanyanya akhirnya. Teman. Jawab Dion cepat, terlalu cepat. Masalah pekerjaan. Arlena menatap dalam. Apa ada sesuatu yang harus ku ketahui, Dion? Pria itu terdiam. Jemarinya memainkan cangkir kopi yang sudah dingin. Arlena, aku tak datang ke sini dengan niat menipumu. Tapi aku memang sedang lari dari sesuatu. Dari seseorang. Jantung Arlena mencelos. Ia tahu, setiap pria menyimpan masa lalu. Tapi mengapa rasanya ini lebih dari sekadar mantan kekasih atau urusan pekerjaan? Malam itu mereka tidur tanpa banyak kata. Tapi tubuh mereka tetap saling mencari. Pelukan yang tadinya penuh gairah kini terasa seperti pertahanan terakhir dari sesuatu yang pelan-pelan menjauh. Keesokan harinya, Dion menghilang sejenak, tanpa pesan. Koper kecilnya masih di kamar tamu. Tapi pria itu tak tampak. Arlena mencoba menenangkan diri. Namun tak bisa. Ia membuka laptopnya, mencari nama Dion di media sosial, portal berita, apa saja. Dan saat ia menemukannya, matanya membesar. Dion Akbar, terlibat skandal fotografi sensual selebriti, diduga kabur dari proyek yang gagal. Dunia Arlena yang semula sunyi namun damai, kini mulai retak. Ia telah membiarkan seorang pria masuk ke dalam hidupnya, tubuhnya, dan tanpa sadar, hatinya. Kini, ia harus memilih, menutup pintu dan kembali ke hidupnya yang dulu, atau mencari tahu kebenaran di balik Dion dan mempertaruhkan segalanya sekali lagi. Tapi satu hal pasti, Arlena sudah tak sama seperti dulu. Ia bukan hanya wanita yang menunggu cinta, tapi wanita yang siap mengejarnya, meski harus melawan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidup kembali. Namun hidup yang baru itu tiba-tiba terasa rapuh. Seakan dibangun di atas pasir basah, yang sewaktu-waktu bisa hanyut bersama ombak kecurigaan dan kenyataan yang pahit. Sejak menemukan artikel tentang Dion dan skandalnya, Arlena tak bisa lagi tidur dengan tenang. Pelukan Dion terasa berbeda. Senyumnya menjadi teka-teki. Dan kehangatan itu perlahan berubah menjadi bara yang menyakitkan. Dion tak kembali malam itu. Ia mengirim pesan singkat. Aku harus menyelesaikan sesuatu. Percayalah padaku. Hanya itu. Tanpa lokasi. Tanpa waktu pasti. Arlena menunggu. 1 malam. 2 malam. 5 malam. Villa itu kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Melainkan kesepian yang menggigit. Menggerogoti setiap inci tubuh dan pikirannya. Ia berjalan mondar-mandir di lorong. Mengenakan gaun tidur satin yang terlalu mewah untuk dikenakan sendiri. Ia duduk di ranjang besar yang terlalu dingin tanpa sentuhan. Ia kembali berenang telanjang di malam hari, tapi bukan karena menikmati, melainkan untuk melarikan diri dari rasa dikhianati yang semakin nyata. Pikiran Arlena dipenuhi pertanyaan. Apakah semua sentuhan itu hanya permainan?
Apakah lirih Dion di malam-malam mereka hanyalah naskah dari seorang pria berpengalaman memperdaya wanita? Lalu sebuah amplop datang, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya ada satu foto. Dion sedang duduk bersama seorang wanita muda. Rambut panjang, tubuh ramping, wajah artis. Ada tatapan akrab di antara mereka. Di balik foto itu, tertulis, "Ia punya segalanya. Kau hanya pelariannya." Arlena terpaku. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena patah. Ia kembali duduk di teras villa, menatap laut seperti dulu. Tapi kali ini, hatinya tidak tenang. Dadanya berdebar, penuh emosi yang tak bisa dia sebutkan satu persatu. Kecewa, cemburu, malu, rindu. Dan disitulah ia sadar. Selama ini ia membiarkan dirinya jatuh. Bukan hanya dalam pelukan Dion, tapi juga dalam harapan yang diam-diam tumbuh. Harapan untuk dicintai lagi, benar-benar dicintai. Ia ingin membenci Dion. Ia ingin menutup diri lagi, membangun dinding lebih tinggi. Tapi setiap kenangan itu, setiap sentuhan malam, setiap desahan tertahan, setiap detik Dion menatapnya seakan ia satu-satunya wanita di dunia. Itu semua nyata. Terlalu nyata. Air matanya jatuh. Arlena, wanita kuat yang tak pernah menangis untuk siapapun sejak perceraiannya, kini duduk di tepi ranjang. Tubuhnya hanya diselimuti kemeja Dion yang tertinggal, dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena ditinggalkan, tapi karena harus memilih. Ia hanya punya satu pilihan tersisa. Mencari Dion dan mendengar kebenarannya langsung, atau mengubur semuanya dan kembali menjadi wanita dingin yang membiarkan cinta mati sebelum sempat tumbuh. Malam itu, ia berdiri di depan cermin. Ia membuka kimono, menatap tubuhnya, yang masih cantik, masih memikat, tapi tak lagi ingin sekadar disentuh. Ia ingin dimengerti. Ia ingin jujur pada dirinya sendiri. Lalu ia mengepak tas kecil, menggenggam kunci mobil, dan meninggalkan villa yang selama ini menjadi tempat perlindungan. Dan kini, hanya jadi penjara bagi rasa yang tertahan. Arlena memutuskan, jika cinta itu nyata, maka ia akan mencarinya. Dan jika Dion berbohong, ia akan menghadapi kebenaran itu dengan kepala tegak. Langit pagi masih pucat ketika mobil Arlena melaju di sepanjang jalur pesisir yang ia hafal di luar kepala. Hatinya tak serapuh malam sebelumnya. Tapi juga belum sekuat dulu. Yang ia bawa kini bukan lagi kebanggaan, bukan juga amarah. Hanya satu, tekad untuk tidak membiarkan pertanyaannya membusuk jadi penyesalan. Ia tak tahu kemana harus benar-benar pergi. Tapi intuisi wanita, apalagi yang pernah terluka, memiliki kepekaan sendiri. Ia ingat pernah mendengar Dion menyebut nama kafe tempat biasa ia mengedit fotonya di kota sebelah. Ada pojokan favoritku di lantai 2. Paling sepi. Paling jujur, katanya waktu itu. Saat mereka masih bisa tertawa sambil berbagi satu gelas wine di bawah langit bintang. Arlena menyusuri kafe itu siang harinya. Rambutnya diikat tinggi, tubuhnya dibalut mantel hitam panjang, dan di balik kacamata gelapnya, mata yang menahan napas. Lalu ia melihatnya. Dion. Duduk sendiri. Bukan bersama wanita lain. Bukan seperti di foto yang ia terima. Ia nyaris ingin berbalik, tapi Dion lebih dulu menoleh, dan terdiam. Matanya melebar. Bibirnya membuka. Tapi kata-kata tertahan. Arlena, kau di sini? Ya, jawabnya pendek. Duduk di hadapannya tanpa basa-basi. Aku datang bukan untuk marah. Aku datang untuk tahu. Dion menatapnya lama, lalu meletakkan ponsel dan menghela napas dalam. Aku tahu kau menemukan artikel itu. Dan foto itu. Tapi semua yang kau baca, tak utuh. Arlena hanya diam, matanya menusuk. Dion melanjutkan. Perempuan di foto itu, mantan kekasihku. Dia bukan hanya pacar, tapi juga rekan bisnis yang mencoba menjual karya-karyaku secara ilegal. Ketika aku tahu, aku putuskan keluar dari proyek itu. Lalu semuanya berubah. Namaku dibawa-bawa. Reputasiku rusak. Aku lari bukan untuk bersembunyi, tapi untuk mencari tenang. Dan aku menemukanmu.
Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut yang enggan menghilang. Aku tak pernah berniat tinggal lama di vilamu, lanjut Dion. Tapi saat aku mengenalmu, merasamu bukan hanya tubuhmu, Arlena, tapi caramu tertawa, caramu membaca sunyi, aku tahu aku ingin tinggal. Arlena memejamkan mata. Ada bagian dalam dirinya yang ingin percaya, dan ada bagian lain yang takut kembali jatuh. Tapi hati seorang wanita dewasa tak bisa dibohongi oleh logika semata. Ia berdiri, melangkah mendekat, lalu membisikkan pelan. Kalau kau sungguh ingin tinggal, maka temui aku malam ini. Villa itu terbuka. Tapi jika kau tak datang, jangan pernah kembali. Malam itu, Arlena menyiapkan meja makan dengan 2 lilin dan 1 botol wine. Tubuhnya dibalut gaun sutra tipis warna gading. Ia tidak menunggu dengan gelisah, tapi dengan keyakinan. Karena kali ini, apapun hasilnya, ia telah memilih dengan penuh kesadaran. Jam menunjukkan pukul 8. Hujan turun pelan. Angin kembali berhembus, mengingatkannya pada malam pertama Dion datang. Dan seperti takdir yang mengerti ritmenya sendiri, pintu diketuk. Keli. Pelan. Arlena membuka, dan Dion berdiri di sana. Namun bukan karena badai, melainkan karena perjalanan. Matanya tidak lagi ragu. Tangannya menggenggam kamera, dan setangkai bunga mawar putih. Bolehkah aku benar-benar pulang? Tanyanya. Malam itu mereka saling membuka. Bukan hanya pakaian, tapi luka, rahasia, dan harapan. Pelukan mereka bukan lagi sekadar pelarian hasrat, tapi bentuk pengakuan bahwa 2 jiwa yang terluka bisa saling menyembuhkan. Di kamar yang sama tempat semuanya dimulai, mereka kini menciptakan sesuatu yang berbeda. Bukan gairah liar, tapi cinta yang dibalut kesadaran bahwa untuk mencintai, seseorang harus berani memilih meski dengan luka yang belum sepenuhnya hilang. Pagi itu, matahari menyelinap masuk melalui tirai putih yang bergoyang perlahan. Arlena terbangun dalam pelukan Dion. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa terburu-buru bangun atau menyembunyikan perasaan. Kepalanya bersandar di dada pria itu, mendengarkan detak jantung yang mengiringi napas lembutnya. Tidak ada kata-kata manis pagi itu. Tak perlu. Semuanya telah diucapkan semalam melalui pelukan, sentuhan, dan keheningan yang saling mengerti. Arlena bangkit perlahan, mengenakan gaun tidur tipis, lalu membuka jendela. Angin laut menyapa kulitnya. Villa itu terasa berbeda. Bukan karena berubah, tapi karena hatinya kini tak lagi dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Ia melihat secari kertas di meja rias. Tulisan Dion yang tampak tergesa namun tulus. Aku tak datang untuk menambal luka. Tapi kalau kau izinkan, aku ingin belajar bersamamu tentang mencintai tanpa menyakiti, tentang tinggal tanpa menguasai. Aku ingin jadi laki-laki yang kau izinkan untuk pulang setiap hari. Air mata Arlena jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia pernah mengira usianya terlalu matang untuk merasakan cinta yang menggetarkan, terlalu tua untuk berharap pada cerita yang belum tertulis. Tapi pagi itu, ia tahu satu hal, cinta tidak pernah datang terlalu cepat, atau terlalu lambat. Ia datang tepat ketika hati siap untuk menerima. 3 bulan berlalu. Dion tetap tinggal. Tidak sebagai tamu, bukan pula sebagai pelarian. Ia membangun studio kecil di belakang villa. Arlena mulai menulis kembali, bukan tentang luka, tapi tentang proses jatuh cinta di usia dewasa. Tentang bagaimana tubuh boleh matang, tapi hati tetap bisa mekar. Setiap malam, mereka menyalakan lilin, makan malam tanpa ponsel, dan berbicara. Kadang berdebat, kadang tertawa, kadang diam sambil saling menggenggam tangan. Tak sempurna, tapi nyata. Dan suatu malam, Dion menunjukkan satu foto pada Arlena. Foto yang ia ambil diam-diam saat pertama kali melihat wanita itu berdiri di teras, dengan rambut terurai dan cahaya senja di wajahnya. Ini potret wanita yang membuatku tinggal, katanya. Arlena tersenyum. Dan ini potret pria yang membuatku percaya lagi, balasnya. Cerita Arlena dan Dion bukan dongeng. Tidak ada putri, tidak ada pangeran. Hanya 2 manusia dewasa yang pernah disakiti, pernah kehilangan arah,
Tapi akhirnya berani memberi kesempatan kedua, bukan hanya untuk cinta, tapi untuk diri mereka sendiri. Di villa kecil di ujung senja itu, mereka tidak mencari keabadian. Mereka hanya ingin hari demi hari yang jujur, sentuhan yang hangat, dan pelukan yang tidak lagi sekadar pelarian. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tetap memilih. Meski tahu mencintai itu kadang membuat kita rapuh. Hai, para penikmat cerita dewasa yang elegan dan menggoda. Terima kasih telah menyaksikan kisah penuh warna dan rasa dari Arlena dan Dion, hanya di channel kesayangan kita, Janda Elit. Kita telah mengikuti perjalanan seorang wanita dewasa, Arlena Widya, yang memilih kesendirian setelah dikhianati, lalu menemukan kembali makna cinta yang sejati lewat kehadiran pria tak terduga. Bukan cinta yang datang dengan janji manis, tapi cinta yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kesiapan untuk membuka hati, meski pernah terluka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk dicintai kembali. Bahwa sensualitas bukan milik usia muda saja, tapi milik siapapun yang tahu caranya merawat hati dan menghargai diri sendiri. Dan bahwa ketika kita berani jujur pada rasa, dunia akan memberi jalan, meski lewat badai dan sunyi panjang. Untuk kalian semua yang sedang sendiri, semoga kisah ini memberi harapan. Bahwa pelukan hangat, obrolan dalam gelap, dan cinta yang tumbuh perlahan, masih mungkin hadir di hidupmu. Untuk kalian yang sedang mencintai diam-diam, semoga kalian diberi keberanian untuk mengungkap, untuk meraih, dan menerima cinta dengan sepenuh hati. Dan untuk kalian yang pernah dikhianati, semoga hati kalian pulih dengan indah, dan suatu hari nanti, ada seseorang yang datang bukan untuk menyembuhkan, tapi menemani tanpa syarat. Yuk, bagikan kisah ini jika menurutmu banyak wanita di luar sana yang perlu tahu, bahwa jadi janda bukan akhir cerita, justru bisa jadi awal yang paling menggoda. Jangan lupa untuk like kalau kamu suka ceritanya, komen pendapatmu di bawah, siapa tahu ada kisahmu yang mirip dengan Arlena, dan share ke sahabat-sahabatmu yang butuh inspirasi cinta dewasa yang berkelas.